Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, tentunya di atas kudrah dan iradahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam kajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, kemuliaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada seluruh ahlal bait, keluarga besar beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiah beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh umat-umat beliau yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan dan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya yaumul qiyamah. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang tergolong di dalam bahagiannya. Khatal Islam, azani Allah wa iyyakum, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tanpa terasa perjalanan ibadah Ramadan kita telah sampai kepada al-ashrul awakhir, yakni telah sampai kepada 10 malam yang terakhir. Maka tentu layaknya sebagai sebuah bentuk pertandingan, maka ini adalah merupakan babak final bagi kita semua, babak penentu bagi kita semuanya, karena banyak di antara kita yang tatkala sampai kepada ujung bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir, sudah banyak yang kelelahan di dalam beribadah, sudah banyak orang-orang yang berhenti ibadahnya, sudah banyak orang-orang yang tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, khususnya mempersiapkan dan memikirkan bagaimana datangnya hari raya. Padahal ini layaknya sebagai bentuk pertandingan adalah final untuk kita semuanya. Seharusnya orang-orang yang bertanding di dalam babak final mengerahkan dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah satu demi satu berguguran para peserta-peserta pertandingan, hanya orang-orang yang tetap kokoh, orang-orang yang tetap bersabar, orang-orang yang tetap istiqomah lah yang akan tetap bisa bertanding di final Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang berada di dalam golongan orang-orang yang tetap bersabar dan tetap istiqamah untuk menyelesaikan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mentauladani perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau berada di 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, idza ja'al ashru, maka tatkala datang 10 malam yang terakhir, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, ahyal laila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun di waktu malam,
mengisi waktu-waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kemudian yang kedua, wa istaiqadha ahlahu. Rasulullah SAW juga membangunkan keluarganya. Dan yang ketiga kata Aisyah adalah wasadda wa haddal mi'zara. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah Rasulullah SAW semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah, semakin bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wabil khusus ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, maka dikatakan tadi adalah ibadah yang dilakukan Nabi SAW khususnya di 10 malam yang terakhir adalah ahyal laila. Jadi Nabi SAW menghidupkan malamnya. Ya, maka menghidupkan malam dengan berbagai macam jenis-jenis ibadah. Maka secara khusus menghidupkan malam di sini adalah dengan qiyamul lail, yang dengan melaksanakan ibadah salat malam. Maka tentu qiyamul lail adalah merupakan sunnah yang amat sangat dianjurkan oleh Allah tabaraka wa taala dan juga amat sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ibadah ini adalah merupakan ciri khas yang paling utama yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-19. Allah tabaraka wa taala menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kata Allah tabaraka wa taala menyebutkan, maka sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga di mana ada air mata air mengalir sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harta-harta mereka ada hak yang dikeluarkan untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian. Dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat ke-15 dan ke-19. Artinya ikhwatal Islam, sungguh qiyamul lail, bangun di waktu malam, adalah sekali lagi merupakan ciri khas utama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, beliau menghidupkan malamnya sampai bengkak kedua kakinya, sampai lebam matanya dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu disaksikan langsung oleh para sahabat. Sampai-sampai sahabat pun kebingungan melihat perbuatan Rasulullah tersebut. Sampai ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, dosamu yang lalu dan akan datang telah diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syurga tertinggi pun telah Allah persiapkan untukmu. Lalu buat apa engkau beribadah sampai sedemikian rupa, sampai bengkak kakimu, sampai lebam kedua matamu? Nabi SAW hanya mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Tidakkah lebih baik bagiku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat menyaksikan betapa sabarnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam azallahu wa iyyakum, dalam hadis berikut ini pun disebutkan an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan yura dhahiraha min batiniha wa batinaha min dhahiriha a'addaha Allah ta'ala liman at'ama at-ta'am wal ana al-kalam wa adama as-siyam wa shalla bil-lail wan nasu niyam. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat banyak kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala persiapkan itu untuk orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang miskin,
Yang surga itu Allah persiapkan senantiasa kepada orang-orang yang senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut, dan juga orang-orang yang senantiasa tekun dalam rangka berpuasa, dan juga bagi orang-orang yang rajin mengerjakan sholat malam di saat orang-orang yang lain dalam keadaan tertidur nyenyak. Ini juga bahagian keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa qiyamul lail, senantiasa bangun di waktu malam dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, maka tentu sering banyak orang bertanya, ada orang yang melaksanakan qiyamul lail dan ada orang yang melaksanakan tahajud, apa di antara beda kedua hal ini? Maka disebutkan oleh para ulama, qiyamul lail artinya adalah menghidupkan malam. Maka menghidupkan malam itu tidak terbatas kepada pelaksanaan sholatnya saja. Maka qiyamul lail bisa dengan berbagai macam jenis ibadah. Ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menuntut ilmu di waktu malam, bahkan sampai kepada para ibu, para istri yang turut serta membantu menyiapkan makan sahur kepada orang-orang yang berpuasa ataupun kepada suami dan anak-anaknya yang berpuasa. Maka itu pun juga termasuk bahagian dari qiyamul lail, yakni menghidupkan malam dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Artinya tidak terbatas hanya kepada pelaksanaan sholatnya saja. Maka tahajud adalah ibadah sholat malam yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, itu bedanya ikhwatul Islam, azanallahu wa iyyakum, antara salat tahajud dan juga qiyamul lail. Jadi sekali lagi, qiyamul lail tidak terbatas kepada pelaksanaan salatnya saja, akan tetapi berbagai macam bentuk ibadah yang bisa dilakukan di waktu malam, maka itulah yang dimaksud dan disebut dengan qiyamul lail. Kemudian ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, Aisyah radhiyallahu taala anha pun menyebutkan satu riwayat tentang apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhata lailatin fil masjid. Fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilah. فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليل الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم أن خشيت أن ترفد عليكم وذلك في رمضان. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW pada satu malam salat di masjid. Lalu banyak para sahabat yang meniru salat beliau. Kemudian pada malam kedua beliau salat lagi dan sahabat makin banyak mengikuti salat beliau. Kemudian pada malam ketiga atau malam keempat para sahabat sudah berkumpul di masjid. Namun Rasulullah SAW tidak keluar untuk menemui mereka. Maka tatkala waktu salat subuh tiba, beliau SAW bersabda, sungguh aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Tiada sesuatu pun yang menghalangiku untuk keluar dari salat menghadap kalian. Melainkan kata Nabi, aku khawatir salat ini dianggap menjadi salat yang fardu atas kalian. Dan ini khususnya terjadi di dalam bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Tentu yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan salat tarawih yang tentu dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Salat itu dianggap menjadi salat fardu ya di hadapan para sahabatnya. Bahkan Nabi SAW pun menganjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail di dalam bulan Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir ini, dan itu dilakukan bersama keluarganya. Dan hadis ini khatal Islam menjelaskan kepada kita tentang hukum melaksanakan salat malam, tentang hukum melaksanakan salat tahajud secara berjamaah. Maka jawabannya adalah boleh mengerjakan salat tahajud secara berjamaah, yakni hanya dilakukan sebatas dengan keluarga. Tentu tidak seperti praktek pada umumnya, banyak di antara kaum muslimin yang melaksanakan salat tahajud di masjid dengan berjamaah. Biasanya pun dilakukan ya di masjid-masjid ketika khususnya juga orang-orang yang i'tikaf, kemudian pada malam-malam ganjil tertentu, kemudian mereka melaksanakan salat malam secara berjamaah. Ada para ulama yang mengatakan hal itu boleh, akan tetapi secara khusus mengerjakan salat tahajud
salat malam dilakukan berjamaah adalah sebatas bersama keluarga. Dikatakan an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fasalliya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba minadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Dari Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami membangunkan keluarganya di malam hari, lalu mereka berdua salat atau salat 2 rakaat dengan berjamaah bersama keluarganya, niscaya dituliskan mereka ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang tekun di dalam beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya boleh melaksanakan salat tahajud berjamaah bersama keluarga. Dan ini telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di dalam nuansa seperti ini, suasana seperti ini, kita beribadah di dalam rumah kita, tarawih di rumah kita, salat malam di rumah kita, maka ajaklah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dalam rangka melaksanakan salat tahajud secara berjamaah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yuqatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka tentu makruh hukumnya meninggalkan salat malam bagi orang-orang yang biasa mengerjakannya. Dan tentu kebiasaan ini akan muncul bagi orang-orang yang ketika setelah bulan Ramadan berlalu. Ada orang-orang yang ketika Ramadan berlalu maka mereka meninggalkan salat malamnya. Sampai-sampai diingatkan oleh Rasulullah SAW satu ketika ada salah seorang sahabat bernama sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dikatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun bimithli fulan, kana qiyamal lail fataraka qiyamal lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, jangan kau menjadi seperti si fulan. Jangan kau contoh perbuatan si fulan. Maka dulu si fulan ini biasa bangun malam untuk salat malam, namun kemudian seketika dia meninggalkan salat malamnya. Ada sebahagian orang-orang yang ketika di dalam bulan Ramadan dia tekun beribadah, dia tekun salat malam, akan tetapi tatkala setelah selesainya bulan Ramadan, maka kemudian berhenti pula aktivitas ibadahnya, khususnya juga adalah berhentilah salat malamnya. Dan tentu kebiasaan yang seperti ini kebiasaan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di khatal Islam, maka tentu tujuan utama bagi kita semua adalah bangun malam, khususnya melaksanakan salat malam, sebagaimana yang telah dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, khusus di 10 malam yang terakhir ini. Carilah pada malam-malam yang ganjil, tidak lain adalah tujuan kita dalam rangka mendapatkan malam qadar, yang tentunya kita ketahui keutamaannya di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan keutamaannya tentang malam qadar, yang kebaikannya kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita ukur kurang lebih 1000 bulan itu antara 84 sampai 85 tahun. Maka orang-orang yang satu kali saja mendapatkan kebaikan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan setara dengan 84 tahun atau 85 tahun lamanya. Artinya kebaikan itu sampai melampaui rata-rata usia hidupnya. Usia kita Allah berikan antara 60 sampai 70 tahun. Dan banyak orang-orang yang sekitar usia 60 tahun telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mendapatkan satu kali saja kebaikan di dalam bulan Ramadan yang setara dengan 1000 bulan, setara dengan 84-85 tahun, maka artinya orang itu telah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan melampaui rata-rata usia hidup manusia yang Allah tetapkan di atas kehidupan kita. Maka sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan tentang ayat tersebut, sampai Nabi SAW menyebutkan tatanazzalu alaihimul malaika tilkal laila akthar min adadil hasa. Kata Nabi SAW, maka sesungguhnya turunnya malaikat pada malam itu, turunnya malaikat pada malam qadar itu
Kata Nabi, akthar min adadil hasa. Jumlahnya lebih banyak bahkan dari butiran-butiran pasir dan butiran-butiran debu yang ada di atas muka bumi ini. Maka antum bisa bayangkan ikhwatal Islam, betapa banyaknya malaikat yang turun ke atas muka bumi ini pada malam qadar tersebut. Sampai Nabi mengatakan jumlah malaikat itu akthar bin adadil hasa. Jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah pasir, butiran debu yang ada di atas muka bumi ini. Satu genggam pasir atau debu yang kita pegang saja kita tidak bisa menghitungnya. Maka apalagi banyaknya pasir dan debu yang ada di atas muka bumi ini. Maka sungguh tidak terhitung, tidak ternilai, tidak terhingga jumlahnya. Maka kata Nabi SAW, jumlah malaikat yang turun ke atas muka bumi ini pada malam qadar itu sungguh lebih banyak jumlahnya dari pasir dan debu yang ada di atas muka bumi ini. Berdesak-desakan malaikat turun ke muka bumi ini, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tadi mengatakan khairu min alfi syahr tanazzalul malaika warruhu fiha biidni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka pada hari itu turun malaikat yang juga ar-ruh, yakni malaikat Jibril, yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat melihat dan mencatat siapa di antara kita yang sedang beribadah kepada Allah, yang sedang bangun malam, yang sedang beribadah kepada Allah dengan salat tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka mereka mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, kemudian dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antum bisa lihat ketika pagi hari setelah malam qadar itu, ciri-ciri fisik alam semesta ini kata para ulama adalah maka pagi hari itu terlihat matahari cerah akan tetapi sejuk udaranya. Kenapa demikian? Matahari cerah akan tetapi panasnya tidak menyengat. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasannya pada pagi itu maka tadi banyaknya malaikat yang memenuhi muka bumi ini kembali ke atas langit. Dengan jumlah malaikat yang sangat banyak itu kemudian menghalangi panasnya sinar matahari. Sehingga pagi hari setelah malam qadar itu terasa amat sangat sejuk. Maka ikhwatal Islam, carilah malam-malam itu kata Nabi pada malam-malam yang ganjil. Malam hari ini malam ke-21, nanti ada malam ke-23, ada malam ke-25, ada malam ke-27, ada malam ke-29. Bersungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan dan meninggalkan malam-malam yang genap, tidak. Maka 10 malam yang terakhir ini tidak hanya khusus pada malam-malam yang ganjil saja, maka pada malam-malam yang lain pun kita tetap mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi ikhwatal Islam, ini Ramadan perpisahan bagi kita, ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak pernah lagi berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang berikutnya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan momentum musibah seperti ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah waktu malam kita bukan hanya beribadah kepada Allah, banyaklah kita bermunajat memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam akhir kita, ketika kita bersujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyaklah berdoa kepada Allah memohon ampunannya. Karena tentunya Nabi sudah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru du'a. Maka jarak yang paling dekat antara diri seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka banyaklah berdoa kata Nabi SAW ketika kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan, yakni kebaikan fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah kita tetap menjadi orang-orang yang istiqamah untuk tekun dan bersabar di dalam beribadah, sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabaran kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah motivasi dan semangat untuk kita semuanya
dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya di 10 malam yang terakhir ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.